Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimanda Haryani Puspitasari dari Prodi Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan contoh obat OTC, semi OTC, obat keras, obat psiko, dan narkotika. Yang pertama ada obat OTC. Obat OTC adalah sebutan umum untuk obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk swamedikasi atau pengobatan sendiri atau self-medication. Contoh obat OTC, paracetamol. Indikasi obat OTC, obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi gejala kesehatan ringan dan umum seperti nyeri dan demam, alergi, batuk pilek, gangguan pencernaan, dan yang terakhir ada mulas. Kontraindikasi obat OTC ini tidak hanya menimbulkan efek samping. Beberapa jenis obat bebas terkadang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit atau kondisi medis tertentu. Contohnya obat pilek Decongestant tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang memiliki hipertensi karena dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan tekanan darah. Dan efek sampingnya, semua jenis obat memang dapat menyebabkan efek samping, namun penggunaan obat yang tidak sesuai dengan takaran atau dosis dapat meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Oleh karena itu, pastikan untuk membaca terlebih dahulu aturan penggunaan obat dan konsumsilah obat secara tepat. Dan yang kedua ada semi OTC. Semi OTC adalah semi OTC singkatan dari semi over the counter yang mengacu pada obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter di apotek. Contoh semi OTC yang pertama ada obat untuk nyeri dan demam. Contohnya paracetamol, dan yang kedua obat alergi, contohnya Decongestant. Indikasi semi OTC yang pertama ada obat nyeri dan demam. Cara mengatasi sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri haid. Yang kedua, obat alergi meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung tersumbat, dan mata gatal. Kontraindikasi semi OTC, kontraindikasinya adalah kondisi atau situasi di mana penggunaan obat tidak dianjurkan karena dapat membahayakan kesehatan. Berikut adalah beberapa kontraindikasi umum obat semi OTC. Yang pertama ada obatnya nyeri dan demam, itu alergi terhadap paracetamol atau ibuprofen, dan obat alergi itu alergi terhadap antihistamin atau Decongestant. Efek sampingnya, obat semi OTC umumnya aman digunakan jika sesuai dengan dosis dan aturan yang tertera pada label, namun seperti halnya obat lain, obat OTC juga dapat menimbulkan efek samping. Contohnya obat nyeri dan demam itu dapat menyebabkan mual dan muntah, pusing, ngantuk, dan gangguan pencernaan. Kalau obat alergi itu bisa mulut kering, sembelit, dan peningkatan denyut jantung. Dan yang ketiga ada obat keras. Obat keras adalah obat yang berpotensi tinggi untuk disalahgunakan atau menyebabkan ketergantungan. Obat ini hanya boleh tersedia dengan resep dokter. Contoh obat keras, antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Contoh antibiotik termasuk amoxicillin. Indikasi obat keras yaitu kondisi atau penyakit yang dapat diobati dengan obat tersebut. Berikut beberapa contoh indikasi obat keras yaitu ada infeksi bakteri bisa diobati dengan antibiotik. Kontraindikasi obat ini adalah kondisi atau situasi yang membuat penggunaan obat keras tidak dianjurkan atau dilarang karena membahayakan pasien, dan efek samping obat ini adalah efek yang diinginkan yang dapat terjadi akibat penggunaan obat keras. Berikut beberapa contoh efek samping obat keras yaitu ada mual dan muntah, diare atau konstipasi, sakit kepala, pusing, dan mengantuk. Efek samping obat keras dapat bervariasi tergantung pada jenis obat, dosis, dan kondisi pasien. Yang keempat ada obat psiko. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika yang memiliki pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan contoh psiko itu obat antidepresan. Indikasi obat psiko digunakan untuk mengobati berbagai kondisi mental seperti psikotik, depresiasi, dan ansietas. Kontraindikasi obat psiko tidak boleh digunakan oleh orang yang memiliki
kondisi hipersensitivitas terhadap obat, dan gangguan hati atau ginjal yang parah. Efek samping obat ini dapat menyebabkan mual, muntah, diare, insomnia, agitasi, dan penurunan berat badan. Yang terakhir ada narkotika adalah zat atau obat baik alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Contoh golongan pertama ganja, ada kedua amfetamin, dan golongan yang terakhir ada kodein. Indikasi narkotika tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin khusus dari pemerintah. Kontraindikasi narkotika tidak boleh digunakan oleh orang yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada ketergantungan narkotika, yang kedua ada gangguan mental, dan yang terakhir ada penyakit jantung, hati, atau ginjal. Efek samping obat ini contohnya narkotika depresi, sistem saraf pusat yaitu penurunan kesadaran, pernapasan, dan denyut jantung. Sekian pembacaan video dari saya, selamat siang dan saya ucapkan terima kasih.